Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar pajak BPHTB berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Mau tahu apa itu BPHTB beserta cara menghitung BPHTB? Yuk kita bahas ya. BPHTB atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 41 yang dimaksud dengan BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan itu sendiri adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek pajak BPHTB itu sendiri meliputi pemindahan hak dan pemberian hak. Untuk pemindahan hak sebagaimana yang dimaksud dikarenakan jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Sedangkan pemberian hak dikarenakan kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Yang menjadi subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam hal jual beli adalah harga transaksi. Sedangkan untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan yang lain adalah nilai pasar. Jika nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP, nilai jual objek pajak yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 87 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebelum menghitung pajak BPHTB dan BPH, pertama perlu tahu dulu komponen-komponen yang digunakan dalam menghitung pajak BPHTB maupun BPH. Komponen-komponen tersebut diantaranya adalah NPOP, nilai perolehan objek pajak. Kemudian ada NJOP, nilai jual objek pajak. Dan ada juga NPOPTKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Hal tersebut berdasarkan Pasal 87 Ayat 4 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menghitung BPHTB yang terutang. Yang terutang di sini maksudnya misal dalam hal peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah ataupun hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta. Sedangkan dalam hal peralihan hak karena waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Kemudian untuk tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 5%.
Hal tersebut berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Untuk menentukan besarnya pajak BPHTB adalah NPOP dikurangi NPO-TKP dikali 5%. NPOP untuk jual beli adalah harga transaksi. Jika harga transaksi lebih rendah dari NJOP, maka yang dipakai adalah NJOP dikurangi NPO-TKP. Tadi sudah ditetapkan NPO-TKP-nya untuk setiap wajib pajak paling rendah adalah Rp60 juta dikali 5%. Contoh cara menghitung pajak BPHTB. Pada tanggal 10 Februari 2003, Ibu Zahra membeli sebidang tanah dengan nilai perolehan objek pajak NPOP sebesar Rp290 juta. Apabila NPO-TKP ditetapkan sebesar Rp60 juta, maka pajak BPHTB yang menjadi kewajiban Ibu Zahra tersebut adalah BPHTB sama dengan NPOP dikurangin NPO-TKP dikali 5%. NPOP Rp290 juta dikurangin NPO-TKP Rp60 juta dikali 5%. Rp290 juta dikali 5% sama dengan Rp11.500.000. Jadi, pajak BPHTB yang menjadi kewajiban Ibu Zahra tersebut adalah sebesar Rp11.500. Contoh kedua, cara menghitung BPHTB yang terutang dalam hal peralihan hak karena waris. Tuan Akmal menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar Rp750 juta. Apabila NPO-TKP ditetapkan sebesar Rp300 juta, maka pajak BPHTB atau pajak waris yang menjadi kewajiban Tuan Akmal tersebut adalah BPHTB sama dengan NPOP dikurangin NPO-TKP dikali 5%. BPHTB sama dengan Rp750 juta dikurangi Rp300 juta dikali 5%. Sama dengan Rp22.500.000. Jadi, BPHTB yang menjadi kewajiban Tuan Akmal tersebut adalah sebesar Rp22.500.000. Gampang kan menghitungnya? Bagaimana? Sudah paham kan cara menghitung pajak BPHTB atau pajak pembeli atau pajak waris ini? Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Nanti kita bahas tuntas semua pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.